Kita berjumpa pada sore hari ini untuk membahas beberapa ayat. Di kesempatan hari Sabat ini kita akan bahas ada 7 yang akan kita bahas pada sore hari ini. Bersama saya ada Saudara Ben dan Saudara Yansen. Selamat sore, selamat Sabat. Baik, kita akan langsung saja mulai. Ya, kita mulai untuk ayat yang pertama. Ayat yang pertama kita ambil dari Yohanes 1 ayat 1. Saya akan bacakan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ini biasanya teman-teman yang percaya Trinitas akan menunjukkan ayat ini untuk menunjukkan bahwa firman itu adalah Allah. Atau firman itu adalah Yesus, dan buat kita yang sudah percaya tentang kebenaran Allah yang benar ini, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Namun di ayat ini dikatakan firman itu adalah Allah. Nah, berarti kan firman itu bukan anak Allah, melainkan Allah anak. Dia setara dengan Allah karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Kira-kira bagaimana ini? Siapa yang akan memulai dulu, dari Saudara Yansen atau Saudara Ben? Saudara Ben mungkin terlebih dahulu. Baik, yang muda lebih duluan, nanti habis itu ulang tutup. Jadi untuk Yohanes 1 ayat 1 ini memang agak, sebenarnya kalau kita baca ayatnya, agak tidak cocok bila mau disandingkan dengan Trinitas. Kenapa? Karena yang sedang dibahas di Yohanes 1 ayat 1 sendiri hanya menyinggung tentang Allah dan firman. Dan kalau kita mau cari konteks Trinitas, kan saudara-saudara supaya tahu ya, Trinitas itu adalah terdiri dari 3 pribadi yang tidak sama. Artinya Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa, Roh juga bukan anak, Roh juga bukan Bapa. Jadi tiga-tiganya berbeda, sama. Tapi mereka memiliki menjadi satu kesatuan, yaitu Allah. Jadi Allah itu prinsip dalam Trinitas terdiri dari 3 pribadi. Oke. Sehingga kalau kita baca ayat ini menurut konteks Trinitas maka jadi 4. Kenapa 4? Saya bilang karena firman bersama Allah. Sementara Allah dalam konsep Trinitas itu 3. Jadi ada firman, ada Bapa, ada anak, ada Roh. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau coba dalami tidak cocok. Dan kalau kita lihat kepada tulisan asli ya, bagi teman-teman yang mau coba selidiki bisa juga untuk lihat, tapi jangan melihat dari concordance, karena kalau dari concordance kata Allah di dalam Yohanes 1 ayat 1 ini, dia menggunakan kata aslinya sama, theos, dua-duanya. Tapi kalau dirangkai dalam satu kalimat bahasa Yunani, Bang Wilmore boleh tampilkan di slide untuk bahasa Yunaninya, akan terlihat perbedaannya. Terutama di dalam penggunaan kata Allah, pada saat kalau kita lihat di sini kan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, Allah yang dikatakan dalam firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah itu ada perbedaan dalam penulisan di bahasa Yunani. Di sana dikatakan theon sama theos. Jadi dia punya nounnya sendiri agak berbeda ya. Jadi kalau kita lihat di situ ada theos yang pertama menggunakan V belakangnya. Kalau yang satu dia pakai berbentuk huruf menyerupai G. Nanti kita akan lihat. Jadi dari sisi tulisan aslinya sendiri ada perbedaan, dan perbedaan itu menyatakan bahwa di bagian pertama itu memang pribadi Allah. Tapi pada yang kedua lebih kepada alamiah. Jadi dalam sini kalau kita baca pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, itu menyatakan alamiahnya Yesus di akhir itu ya, yang firman itu adalah Allah, lebih kepada alamiah, bukan menyatakan status dia sebagai Allah. Karena Allah hanya satu, yaitu yang dikatakan sini pada firman itu bersama-sama dengan Allah. Itulah pribadi yang satu, dia adalah Allah. Itu sama prinsipnya juga dengan Adam dan Hawa. Di mana ya? Adam kan artinya manusia. Manusia gitu. Ya. Jadi kalau kita ambil konteks Adam dan Hawa, pada mulanya adalah, karena kan Hawa adalah permulaan daripada manusia ya. Ya pun Hawa juga manusia ya. Jadi boleh bilang Hawa adalah Adam begitu ya. Karena secara alamiahnya. Jadi kalau kita gunakan dalam konteks Adam dan Hawa,
Pada mulanya adalah Hawa. ya. Hawa itu bersama-sama dengan manusia. dengan Adam Hawa. kan dibilang manusia toh. Dan Hawa itu adalah manusia. Yes, Jadi dalam konteks ini sendiri, sebenarnya kalau kita lihat sederhananya saja, ya, yang dibahas ini hanya pribadi Bapa dan anaknya. Tidak ada Trinitas. Dan tidak nyambung dengan teori Trinitas sedikit pun, karena tidak dibahas tentang Allah Roh di sini. Yang dibahas hanya Bapa dan Anak. Bagaimana pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Malah justru meneguhkan bahwa memang hanya ada dua oknum ilahi. Iya, hanya dua. Itu adalah Allah sendiri dan juga Firman itu tadi. Setuju. Ulang mau tambahkan? Dari Saudara Yansen. Kalau kita baca di Kolose 1 ayat 15 sampai 17, firman tadi itu, ia itu adalah demikian. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Ia, firman itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu maknanya bahwa dia memang bukan ciptaan, tetapi yang sulung dari apa yang Tuhan Allah ciptakan dari awal, ya. Kemudian ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Ya, dia telah menciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan ya dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat terakhir 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi sudah sangat jelas ya. Demikian. Mirip juga dengan ayat di Yohanes 1 ayat 3 tadi ya. Iya. Tadi kan disebutkan Betul. di dalam Yohanes 1 ayat 3 sama dengan yang ditulis di Kolose tadi dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini siapa Dia ini? Firman. Ya, okay. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Setuju. Jadi kita perlu ingat bahwa dalam konteks ini kita perlu ingat bahwa Firman itu adalah permulaan dari segala-galanya. Ya, jadi sebelum ada semuanya, Firman dulu ada bersama-sama dengan Allah, dan ini sesuai dengan apa yang dibahas oleh Amsal. Kalau kita buka Amsal 8 tentang hikmat itu kalau tidak salah ya. Ayat 22 itu dikatakan, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Nah, di sini dikatakan Tuhan telah menciptakan aku. Nah, sayangnya kata menciptakan ini diterjemahkan dari bahasa Inggris yang disebutkan possess. Jadi sebenarnya bukan menciptakan lebih tepatnya, tapi memiliki. Dan Amsal menyatakan bahwa Yesus telah dimiliki oleh Allah sejak permulaan, ya. Dikatakan sebagai permulaan pekerjaannya. Pekerjaannya siapa ini? Bapaknya. Ya. Okay. Jadi sebelum Bapa melakukan segala sesuatu, Dia memiliki Yesus terlebih dahulu. Sehingga ini berhubungan lagi dengan tadi yang kita sudah baca di Kolose dan 1 Yohanes 3 tadi. Yohanes 1 ayat 3 tadi. Bahwa Yesus adalah permulaan dari segala sesuatu, ya. Dan selanjutnya kalau kita baca lagi kita sambung ya di ayat 23, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir, ya. Jadi hanya sayangnya banyak orang mengasumsikan lahir ini sama dengan diciptakan. Padahal berbeda, ya, sama seperti Adam dan Hawa. Ketika Allah menciptakan manusia, memang Adam diciptakan terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk menyatakan apa yang mereka sudah rencanakan. Allah bilang apa? Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa kita. Ya. Sehingga Adam dulu ada, baru Hawa diambil dari rusuk dan dagingnya Adam. Jadi gambarannya seperti itu. Bagaimana Yesus keluar dari Bapa. Ya. Bagaimana tulang tambahan? Iya, ini ayat yang sering disalah mengertikan orang. Apalagi mengenai penciptaan Adam dan Hawa. Banyak teman-teman saya juga masih belum memahami bahwa itu sama saja.
prosesnya. Oh tidak, coba pelajari lagi Alkitab, bagaimana Adam diciptakan. Adam diciptakan dari debu tanah, Debu tanah. dari debu tanah, terus Dibentuk, dihembuskan. dihembuskan nafas hidup. Bagaimana Hawa? Bagi mereka sama saja, sama-sama diciptakan begitu juga. Oh, baca lagi. Hawa diciptakan dari Adam yang sudah hidup, sudah ada dari tulang rusuknya. Bukan dibentuk dari debu tanah lagi. Jadi itu ini menguatkan apa yang disampaikan Ben tadi. Jadi dibawa keluar ya dari Adam. Dari Adam. Okay. Siap. Jadi kita bisa lihat bagaimana hubungan firman itu dengan Bapaknya. Jadi ketika dibahas di dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, karena memang firman memulai segala sesuatu seperti yang kita sudah baca tadi Kolose 1 ayat 15 sampai 17 dan Amsal 8 ini menegaskan bahwa sebelum Allah melakukan segala sesuatu, dia memiliki anaknya terlebih dahulu. Sehingga dia menjadi apa? Yang pertama, permulaan segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Tanpa Yesus tidak ada yang dijadikan. Kalau di dalam Yohanes 1:3 toh. Jadi bisa kita lihat hubungan ketiga ayat ini dan jelas bahwa Yohanes 1 ayat 1 tidak menjelaskan tentang Trinitas sedikit pun. Terima kasih, Bro. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk ayat berikutnya di Yohanes 14 ayat 16. Nah, ini dari perikopnya saja Yesus menjanjikan penghibur. Ya, kita akan baca ya. Yohanes 14 ayat 16. Saya mulai dari ayat 15 karena ini sering kita kutip juga tentang bila kita mengasihi Yesus, kita segala perintahnya ya. Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain, huruf besar ya. Dan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran, ayat 17. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, di ayat 16 ini jelas Yesus mengatakan ada Yesus, aku maka minta kepada Bapaknya, dan ia akan memberikan kamu seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Nah, kelihatan ini ada 3 oknum di sana. Ada Yesus, aku, ada Bapa, dan ada penolong yang lain, itu roh kebenaran. Ini bagaimana ini? Siapa yang mau duluan? Dari Saudara Yansen mungkin? Ya, Dari saya duluan ya. Jadi kalau kita melihat kepada ayat ini sebenarnya kita perlu membacanya dengan pelan-pelan sehingga kita tidak terjerumus dengan persepsi kita. Jadi kalau kita lihat ayat ini ya, dikatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, itu harus diingat bahwa penolong yang lain itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya. Itu ada ciri khasnya, itu perlu kita ingat. Nah, di ayat 17 sebenarnya lebih jelas karena dikatakan situ yaitu roh kebenaran. Sebenarnya identitasnya sudah dikasih tahu. Kenapa? Karena dikatakan penolong yang lain itu adalah roh kebenaran. Nah, roh kebenaran ini kalau dalam bahasa Inggris dikatakan spirit of truth. Yes. Jadi spirit itu milik seseorang. Yang dikatakan dalam Alkitab adalah truth. Atau di sini bahasa Indonesianya kebenaran. Nah, kalau kita mundur ke ayat 6, mungkin kita lihat di slide di ayat 14 ayat 6 dikatakan, jalan kebenaran hidup itu ya. Yesus berkata bahwa kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari ayat ini jelas bahwa satu jalan kepada Bapa itu hanya melalui Yesus. Tidak ada di ayat ini terbuka untuk ada pribadi yang lain yang bukan Yesus yang bisa datang kepada Bapa. Artinya hanya satu. Kuncinya ya Yesus. Dan dikatakan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sehingga ketika dikatakan bahwa roh kebenaran, sebenarnya kita harus sudah tahu, oh iya ya, roh kebenaran itu adalah karena Yesus yang bilang sayalah kebenaran itu. Jadi saat dia bilang
Oh, kebenaran yaitu rohnya Yesus. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kalau kita bilang roh kebenaran itu bukan Yesus tuh agak keliru karena kebenaran itu hanya Yesus gitu kan. Dia satu-satunya ya, tidak ada yang lain. Dan kalau kita lihat dalam ini Saudara Wilmot sering untuk ingat dan tekankan. Kita sebenarnya bisa lihat juga dari ketika Yesus mengatakan di ayat 17 ini ya. Kita lanjut. Dunia tidak dapat menerima dia Ya. sebab dunia tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Nah, ini juga clue nih. Padahal kan belum dikirim. Belum dikirim karena kan Yesus bilang baru mau minta nih. Padahal dia bilang aku akan memberikan kepada seorang penolong yang lain, dunia tidak kenal, tapi kamu mengenal. Nah, itu dia bro. Jadi dibilang belum dikirim tapi kamu udah kenal gitu ya. Dunia tidak kenal, kamu kenal gitu ya. Kenapa bisa begitu? Nah, itu nanti kita lanjut lagi. Dibilang gini ya, ada clue lagi nih sini. Sebab ia menyertai kamu. Loh, kan belum. Nah, itu dia. Masalahnya di sini dikatakan sebab ia menyertai kamu. Kenapa? Karena murid-murid itu mengenal karena dia sedang menyertai mereka. Present tense itu apa? Present tense, sedang saat itu terjadi. Nah, lanjutnya adalah dan akan diam dalam kamu. Nah, ini dia. Artinya yang sedang bersama kamu ini akan diam di dalam kamu. Jadi dari sini sebenarnya kita sudah dapat kunci bahwa sebenarnya ini bukan berbicara tentang pribadi yang bukan Yesus. Bukan pribadi yang lain. Bukan pribadi yang lain. Karena kalau dalam konsep Trinitas itu mengatakan Allah Roh itu jelas-jelas bukan Yesus. Tidak bisa disamakan. Gak ada orang boleh bilang sama saja itu. Mau Yesus mau Allah Roh sama aja. Tidak. Karena Trinitas mengajarkan Allah Roh bukan Yesus. Dan kalau kita ingat pelajaran sekolah Sabat 2017 tentang Roh Kudus itu ada kutipan di dalam sekolah Sabat katanya kalau kita tidak menganggap Roh Kudus kita merampas pribadinya gitu ya. Kesannya kita sedang menghina Roh Kudus padahal kalau kayak gini caranya kan sebenarnya tidak bisa karena yang dibahas tentang roh kebenaran ini ya tentang Yesus, bukan Allah Roh, bukan pribadi yang lain yang bukan Yesus. Seperti itu, Bro. Baik. Ya tadi kan saya sudah baca sebenarnya ayat 17, cuman tadi seperti Saudara Ben bilang bacanya harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan. Jadi dapat clue-nya di situ ya. Betul. Jadi membacanya jangan buru-buru dan kita harus seperti yang pernah kita selalu bahas, kita punya ide-ide yang sudah ada kita harus letakkan di pintu penyelidikan dan biarkan Roh yang tuntun kita sehingga ketika kita baca ayat ini pelan-pelan kita akan lihat oh betul sebenarnya ini tidak berbicara tentang Trinitas. Baik. Gitu ya. Dari Saudara Jansen mungkin menambahkan tentang ayat ini penolong yang lain. Oke, kalau kita lanjut di Yohanes 14 ayat 22-nya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepada Tuhan Yesus, ya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, pada murid-murid, dan bukan kepada dunia. Jadi jelas tulangnya kalau kita baca ayat 22 ini, Yudas pun yang bukan Iskariot ini yang hadir mendengar perkataan Yesus, dia tidak berpikir ada pribadi yang bukan Yesus yang akan menyatakan dirinya. Yang akan menyatakan bahwa malah dia mengatakan bagaimana Yesus engkau mau menyatakan kepada dirimu kepada kami bukan kepada dunia. Padahal Yesus sendiri bilang aku akan mengutus. Nah, itu dia. Nah, itu yang perlu kita ingat bahwa Yesus juga suka berbicara dalam menggunakan kata ganti orang ketiga ini. Nah, itu yang perlu kita. Jadi ketika dia bilang penolong yang lain itu bukan berarti bukan dirinya. Dia hanya mau menyatakan dirinya dalam bentuk yang berbeda. Yang nanti akan datang kepada murid-muridnya dan akan diam di dalam murid-muridnya. Seperti itu. Jadi murid-murid sendiri yang mendengar ketika Yesus berbicara tentang penolong yang lain ini, mereka tidak tersimpan di pikiran mereka sedikit pun tentang adanya pribadi yang bukan Yesus. Tetapi Yesus sendiri yang mereka sedang tunggu. Dan Yesus tidak mengoreksi ya, tidak. Iya, dia tidak mengoreksi gitu ya. Bukan saya. Nah, itu kan tadi pertanyaan Yudas. Mungkin dari Saudara Jansen bisa dilanjutkan mungkin kira-kira bagaimana respon atau jawaban Yesus gitu dari pertanyaan Yudas tersebut. Selanjutnya di ayat 23, jawaban Yesus ke Yudas yang bukan Iskariot ya. Begini jawabnya, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku, dua yang disebut di sini, akan mengasihi dia, Bapakku akan mengasihi dia. Okay.
Dan kami, berarti kami siapa di sini? Berarti Firman dan Firman dan Bapa. Bapa. Bapaknya Ya. Firman. Oke. Kami akan datang kepadanya kalau kita mengasihi Yesus, kan? Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Diam di sini bukan Bukan ya. dia tidak bergerak gitu ya. Diam artinya Tinggal ya. tinggal, menetap, ya. Demikian. Jadi dengan demikian pada saat dikatakan roh itu akan tinggal dalam kita, ya, berarti yang tinggal dalam kita adalah Bapa dan Yesus begitu ya. Iya, Bapa dan Yesus, karena itulah roh kebenaran itu, ya. Yang mana Yesus bilang kami akan datang, dikatakan apa dibilang tadi? Kami akan datang kepadamu dan diam bersama-sama dengan dia, ya. Jadi dia ini adalah setiap pribadi yang mau menurut akan firman Tuhan dan dia akan dikasih oleh Allah Bapa. Dan kalau kita baca Markus 16 ayat 12, dikatakan sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Ini kalau kita ingat, ini sedang Yesus bertemu dengan dua murid yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Dan dikatakan di sini dalam Markus, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Jadi tidak mustahil Yesus untuk datang kepada kita dalam bentuk yang lain, penolong yang lain itu, ya, yang mana dunia tidak bisa lihat, tidak kenal, tapi kita kenal, kita bisa rasakan. Nah itu dia ya. Dan ketika Yesus datang kepada dua orang ini tidak kenal sama sekali memang. Selama perjalanan mereka tidak kenal. Nanti setelah Yesus berdoa, baru mereka sadar, ini bukan yang lain. Bukan siapa-siapa. Karena ada sesuatu yang menyelubungi mata mereka. Kita berkobar-kobar dan akhirnya mereka kembali, kalau kita ingat cerita itu ya, kembali ke tempat murid-murid. Mereka katakan bahwa kami sudah bertemu dengan Yesus. Itu di Lukas 2. Jadi tidak mustahil untuk Yesus datang dalam rupa yang lain ya. Lalu kita baca juga 1 Korintus 14 ayat 45. Saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, yang menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang akhir adalah Yesus. Ya. Quickening spirit dibilang. Jelas ya, jadi siapa Adam terakhir? Bukan Allah roh. Adam terakhir adalah Yesus. Ya. Yang mana dia dalam kata Paulus, dia dalam ayat ini, dia adalah roh yang menghidupkan. Itulah yang tadi kita sudah baca di dalam Yohanes 14 ayat 23. Kami akan datang. Bagaimana Bapa datang kepada Bapa dan bersama Yesus tinggal diam di dalam orang yang percaya, itu melalui Yesus sendiri. Rohnya. Bapa di dalam Yesus. Yesus di dalam kita. Dalam kita. Seperti itu. Jadi Yohanes 14 ayat 16 tidak menjelaskan sedikit pun tentang Trinitas. Karena tidak ada pendukungnya. Karena kalau kita lihat, walaupun nanti cari dari bahasa ilmiah pun tidak mendukung ya. Karena kata alos itu lebih kepada sesuatu yang lain tetapi masih dari the same kind ya. Same kind, jenis yang sama. Dan itu adalah Yesus sendiri. Seperti kita sudah lihat ya, bahwa Yesus adalah kebenaran dan yang dikirim adalah roh kebenaran. Ya. Terima kasih Bro Ami. Thank you, Saudara Yanson dan Saudara Ben. Sudah ada 2 poin yang sudah kita cover saat ini. Kita akan langsung saja lanjut ke poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya, nggak jauh-jauh ini, masih Yohanes juga. Ya. Sebenarnya masih mirip-mirip dengan yang tadi. Masih mirip dengan yang tadi, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini sekali lagi ini roh kebenaran yang sama bukan? Yang dikatakan di dalam Yohanes 14. Jadi bagaimana, ada yang mau ingin ditambahkan? Singkat saja sih sebenarnya, mengulang lagi dari yang tadi itu. Siapa roh kebenaran itu? Kita udah singgung tadi kan, kalau balik tadi di awal,
roh kebenaran itu siapa yang disebut itu? Karena Yesus yang katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Berarti roh kebenaran itu ya Yesus. Tapi kenapa seolah-olah seperti Yesus ada Dia orang yang memakai, lain? ya, Nah. dia memakai kata ganti orang ketiga. Gitu. Dia, dalam hal ini Yesus menggunakan kata ganti orang ketiga. Sama seperti contoh Yesus gunakan juga di Matius 13 ayat 41. No, coba kita baca Ya. Matius 13 ayat 41. Kan bunyinya demikian. Anak manusia, nah itu akan, padahal Yesus yang ngomong ya. padahal Yesus yang ngomong. Oke, seolah-olah Manusia, ya. Bicara tentang orang lain ya. Dia memakai kata ganti orang ketiga, orang lain. Gitu. Yes. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ada lagi, Matius 16 ayat 27. Masih pakai kata ganti Oke, orang ketiga. Matius 16 Ayat 27. mungkin di layar Sebab kita. anak manusia, Lagi-lagi anak manusia ya. anak manusia lagi kan. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kaitannya dengan Yohanes 16 ayat 13 yang disebutkan roh kebenaran itu, yaitu memakai istilah lain, kata ganti orang ketiga. Itu dari perspektifnya. Thank you, Saudara Jansen. Mungkin dari Saudara Ben ingin menambahkan? Siap. Jadi kalau menggunakan kata ganti orang ketiga, Yesus sering melakukannya. Makanya tidak heran di Yohanes ini ketika Yesus berbicara seolah-olah roh itu bekerja seperti berbeda dari apa yang dia lakukan. Kan di sini dikatakan ayat 14 ini, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi kesannya dia ini bekerja sama dengan Yesus ya. Tidak sama. Padahal dalam konteksnya memang Yesus bekerja melalui rohnya. Dan di saat rohnya itu bersaksi, mengerjakan apa yang Yesus kerjakan, itulah kita. Kita yang telah terima roh itu, kita mengerjakan selalu apa yang Yesus perintahkan. Gitu ya. Terima kasih bro. Oke. Udah ya, jadi nomor poin 2 dan 3 kurang lebih mirip ya tentang roh kebenaran itu. Iya. Ya? Oke. Nah sekarang, Oh satu lagi bro, sebelum lanjut. Oh iya. Kita buka juga Galatia 4:6. Supaya jelas bahwa roh itu bukan pribadi yang lain ya. Galatia 4 ayat 6. Jangan kelewat nih bro ya. Dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi dalam hal ini kita perlu ingat bahwa ketika Yesus mengatakan tentang penolong yang lain yang dia minta kepada Bapa, yaitu Paulus tegaskan, Allah mengirim roh anaknya, bukan roh yang lain. Ya, jadi dalam Yohanes 16 ayat 13 ini pun tidak bisa digunakan untuk Allah roh, tapi itu kepada Yesus Kristus sendiri. Karena Yesus Kristus itulah roh yang dikirim oleh Allah ke dalam hati kita. Roh anaknya berarti roh kebenaran itu sama dengan roh anaknya itu tadi ya. Iya, lalu di 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Siap, terima kasih. Ulang. Jadi dikatakan Tuhan itu adalah roh. Dan dikatakan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau kita lihat di King James Version dalam bahasa Inggrisnya, tidak menggunakan kata Allah, tapi tetap kata Tuhan. Ya, jadi diawali dengan Lord, yaitu Tuhan itu jadi roh, dan diikuti dengan roh Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat di bahasa King James Version-nya terjemah roh Tuhan, dan itu tetap mengacu pada satu pribadi. Kalau kita percaya Paulus berbicara tentang Tuhan, itu mengacu pada Yesus, karena kita punya satu Tuhan. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, ya, bahwa kita punya satu Allah yaitu Bapa, dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika berbicara tentang Tuhan, itulah Yesus. Sehingga ketika Paulus mengatakan bahwa sebab Tuhan adalah roh, itu berbicara tentang Yesus. Yesus itulah roh kita. Roh yang ada dalam hidup kita, yang bekerja dalam diri kita. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada
kemerdekaan. Dan Yesus juga berkata dalam Yohanes ya, kau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan Memerdekakan. kamu gitu. Itu dia. Jadi Roh yang sama ya, roh yang sama, yang roh kebenaran yang juga adalah roh yang memerdekakan itu. amin. Betul, Amin, saudara. puji Tuhan. Terima kasih, bro. Oke, kita lanjut ke poin nomor 4. Di sini ada 2 ayat tapi kurang lebih isinya sama. Kita buka ke Kisah Para Rasul 5. Ini waktu zaman hidup jemaat yang mula-mula ya, di mana mereka semua satu hati untuk menjual semua harta miliknya dan semua diletakkan di kaki rasul-rasul untuk pengabaran Injil. Tapi ada sepasang suami istri yang tidak sehati lah, boleh begitu bilang ya. Oke, kita baca kisahnya dalam Kisah 5. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai 4 ya. Oke. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Sampai situ dulu ya. Jadi ini ayat ini sering menjadi ayat untuk menyerang pekabaran tentang Allah yang benar dan anaknya Yesus Kristus, di mana kalian tidak percaya Roh Kudus, kalian mendustai Roh Kudus. Seperti itu. Ya. Mungkin saudara Ben dan saudara Sen pernah mendengar orang yang mengatakan Sering. Bahkan sering ya. Karena itu mendustai Roh Kudus setelah dosa terhadap Roh Kudus, dosa yang tidak diampuni dan sebagainya. Setuju, karena itu jadi moto para organisasi untuk menakuti umatnya bahwa hati-hati, kamu nanti mendukakan Roh Kudus ya. Jadi menghujat Roh Kudus yang mana kamu dosamu tidak akan diampuni. Ya, ditambah lagi ayat yang di Efesus 4 ayat 30. Di sini dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Padahal kalau di doktrin Trinitas tahu saya dikatakan Allah Roh Kudus, bukan Roh Kudus Allah sebenarnya. Tapi di ayat ini dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi kurang lebih dari 2 ayat ini bagaimana tentang mendustai Roh Kudus nih. Kan ada juga orang yang bilang bahwa yang kalian percaya itu Roh Kudus bukan pribadi, tapi Roh Kudus hanya sebuah kuasa, hanya sebuah tenaga. Kalau cuma sebuah tenaga, masa sih tenaga bisa terluka bisa didukakan gitu. Kalau cuman kita kan tidak bisa mendukakan tegangan listrik gitu kan, gitu ya, tidak bisa merasakan apa-apa ya tegangan listrik gitu kan. Kita nggak bisa bikin listrik jadi sedih gitu. Gitu. Mungkin gimana kira-kira dari saudara Ben dan saudara Yansen? Ya, kembali kita harus ingat bahwa kita harus membaca ayat ini dengan teliti dan kita menyelidikinya berdasarkan firman Tuhan ya. Kita tidak boleh pakai persepsi atau konsep kita yang masih terbawa dengan tradisi gitu ya, sehingga kita mencoba ini benar nih Trinitas ini, bahwa dikatakan kan tadi di situ ada disebut Allah ya, mendustai Allah dan mendustai Roh Kudus, sehingga seolah-olah Roh Kudus itu sama dengan Allah. Ya, dan yang di diagram itu kan Roh Kudus bukan Yesus, tapi Roh Kudus adalah Allah. Nah, kamu mendukakan Roh Kudus sama dengan mendukakan Allah. Setuju itu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih Roh Kudus itu bagaimana yang Alkitab ajarkan. Nah, pertama kita buka dalam Yohanes 15 ayat 26. Di dalam Yohanes 15 ayat 26 dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kita perlu ingat bahwa Roh kebenaran itu keluar dari Bapa. Kalau tadi di yang Yohanes 14 kan dikatakan penolong ya. Sekarang penolong, penghibur ya, penghibur. Sama-sama comforter ya. Comforter, sama-sama comforter. Ya. Dan kita perlu ingat nih konsepnya bahwa Roh kebenaran itu keluar dari Bapa. Keluar dari Bapa ya. Dan ini perlu kita ingat, ini sama dengan peristiwa yang di Pentakosta ya. Bagaimana Roh itu keluar dari Bapa dan kita terima ya. Kalau kita baca di Kisah 2 ayat 32 ya, dikatakan Yesus, ini Petrus ya yang berbicara. Kisah 2 ayat 32. Kisah 2 ayat 32. Nah, itu ya.
Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal ini kamu semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Artinya, Roh Kudus, Roh kebenaran yang keluar dari Allah itu diterima oleh siapa? Oleh Yesus. Oleh Yesus. Dan setelah Yesus menerima Roh Kudus yang datang, yang keluar tadi kan di Yohanes 15 ayat 6 dikatakan keluar dari Bapa toh. Yesus terima, dia tanpa tunda-tunda dia curahkan kepada kita semua. Itulah peristiwa Pentakosta. Yang mana ada hubungan juga dengan Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Kita bisa baca nanti ya. Jadi Dan kamu sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan jadi peristiwa pengurapan itulah yang mengatakan bahwa Roh itu keluar dari Bapa. Jadi bagaimanapun juga hubungan Roh Kudus ini tidak bisa dipisahkan dari Bapa itu sendiri. Karena itu ada hubungannya. Karena Roh itu keluar dari Bapa. Dia tidak bisa dipisahkan karena tidak pernah dibicarakan tentang Allah Roh yang mencurahkan Roh. Gitu ya. Alkitab tidak pernah bahas itu. Tidak pernah mengatakan bahwa Allah Roh yang akan mengurapi kita dengan Roh. Tidak ada. Artinya jangan mendustai Bapa dan jangan mendustai anak. Ditambahkan lagi di Kejadian 6 ayat 3. Bagaimana Tuhan Allah ya bersabda, berfirmanlah Tuhan, Tuhan dalam huruf besar semua ya, Tuhan ya, berfirmanlah Tuhan, Rohku. Artinya Rohku itu miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Tuhan, itu Allah Bapa. Jadi bukan orang yang lain, bukan oknum yang lain ya. Bukan oknum yang lain gitu ya. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kalau kita baca di Kejadian tadi kan Tuhan itu dalam huruf besar semua. Dan kita sudah kenal siapa Tuhan dalam huruf besar semua. Yaitu siapa? Jehovah. Jehovah yang berbicara bahwa Rohku tidak akan tinggal lagi dalam manusia karena manusia sudah terlalu jahat gitu ya. Sehingga umurnya hanya 120 tahun saja. Seperti itu bro. Oke, terima kasih dari Saudara Yansen dan Saudara Ben. Jadi sudah cukup jelas ya untuk poin tentang tidak mendusta atau mendukakan tadi ya. Jangan mendukakan roh yang adalah Satu lagi. Ya, silakan. Jadi kalau kita mau pakai konsep bahwa mendukakan roh itu tidak diampuni. Oh, itu tidak ada di poin kita. Tapi ini saya juga ingin bertanya tadi. Iya, itu kan ada juga yang tidak diampuni. Tidak diampuni itu ya. Mendukakan Roh Kudus. Itu membuat Roh Kudus tidak lagi setara dengan Bapa dan Anak. Ya. Tidak setara. Jadi kita membuat Roh Kudus itu lebih tinggi. Nah, itu juga perlu diingat. Karena dosa terhadap manusia akan diampuni, tapi dosa terhadap Roh Kudus. Itu dia. Jadi kita perlu ingat bahwa mendukakan Roh Kudus itu bukan mendukakan pribadi Allah Roh, tapi itu mendukakan Bapa sendiri gitu loh. Karena dialah sumber. Karena dialah sumbernya. Nah, itu yang perlu kita ingat. Jadi kita perlu tahu, perlu ingat dan perlu renungkan baik-baik bahwa ayat ini Yohanes kisah ini dalam kisah Ananias dan Safira itu tidak berbicara tentang dua pribadi yang berbeda. Itu berbicara tentang Allah Bapa. Ya, walaupun mereka menggunakan term Allah di atas dan Roh Kudus karena dua-duanya sedang berbicara kepada pribadi yang sama yaitu Allah. Ya karena Bapa dan Anak tinggal di dalam kita. Tinggal di dalam kita. Jadi kita sudah lihat punya urutan. Terima kasih. Oke, thank you. Kita sudah sampai di poin keempat. Nah, selanjutnya ini cukup seru juga. Kita buka dalam Roma ya. Kita ke Roma 8. Roma 8 ayat 26 dan 27. Saya bacakan ya. Oke, Roma 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Wah, enak ini bacanya ya. Roh itu membantu kita. Jadi kalau kamu tidak percaya Roh Kudus, siapa yang membantu dalam kelemahan begitu ya? Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi roh berdoa untuk kita gitu. Dengan kata lain dia menjadi pengantara bagi kita begitu. Bagaimana ini? Siap. Terima kasih Bro Amir. Jadi sebenarnya ayat ini hampir mirip dengan Yohanes tadi ya. Yang kita sudah bahas karena sedang berbicara tentang tugas dari roh itu. Dan
karena roh itu punya tugas, dia dianggap sebagai pribadi yang bukan Yesus. Pribadi yang berbeda, tidak sama dengan Yesus. Padahal kalau kita kembali, kita mau mencari dan menyelidiki hanya dari Alkitab, dan sebenarnya kalau kita jujur dalam hati ya sudah terjawab semua, tapi kita akan lihat ya. Kita buka Roma 8 ayat 34. Ini kan masih di Roma 8 ya. Jadi kan ini ayat 27 tentang pengantaraan ya. Jadi Intercessor. Yesus akan Yesus lagi. Roh. Roh itu akan berdoa dan akan mendoakan hal-hal yang tidak terucapkan oleh kita ya. Ya. Dan kita baca di ayat 34 dikatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, itu perlu kita ingat. Intercessor juga di situ. Jadi dikatakan di situ bunyinya intercessor juga, pengantara, ya, pengantara. Antara Roma 27 dengan 26-27 dengan Roma 34 ini pengantara. Dan kalau kita ambil kesimpulan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang lain, berarti kita punya berapa pengantara, bro? 2 dong. 2. Gimana Bro Yansen? Dengan Saudara Yansen, apakah benar ada 2 pengantara, satu Yesus? Benar, tulang 2. Atau 2 pengantara. Yesus dan Roh gitu, seperti dari Roma 8. Pengantara kita hanya satu ya. Gimana dong? Ada ayatnya? 1 Timotius 2 ayat 5. Oke, kita buka. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Siapa Dia? Yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi hanya satu antara kita. Kalau di luar itu berarti tidak Alkitabiah. Ya, kalau di luar sana dibilang Allah Roh adalah pengantara kita. Nah, itu udah salah. Udah jelasnya di sini yang pertama dikatakan Roh berdoa, Yesus ini ternyata hanya satu dan dia sama-sama yaitu manusia Yesus Kristus. Manusia Yesus Kristus. Very good, thank you. Demikian. Lagi mungkin dari Saudara Ben? Jadi kita perlu ingat bahwa kita punya satu pengantara saja ya. Jadi tidak 2. Sehingga kalau kita mau paksakan Roma 26-27 itu adalah pribadi yang lain, kita akan merusak ayat dari 1 Timotius tadi. Padahal sama-sama Paulus yang menulis. Masa Paulus bikin hal yang berbeda? Gak mungkin ya. Gak mungkin Paulus menyimpulkan hal yang bertentangan. Sehingga kita perlu ingat bahwa bagi Paulus, dia tahu hanya satu pengantara. Yaitu Yesus. Dan kita sudah pelajari tadi kan sebelumnya, bahwa Yesus juga adalah apa? Roh. Ya. Di mana Tuhan itu adalah apa? Roh. Ya. Dan di mana adalah roh Tuhan atau roh Allah, ada kemerdekaan. Amin. Ya, jadi tidak menyatakan pribadi yang lain. Dan kalau kita baca juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 tadi, bahwa Adam yang kedua itu menjadi apa? Roh yang memerdekakan. Roh yang memerdekakan. Jadi jelas bahwa Yesus itulah roh yang menghidupkan. The quickening spirit ya. Di dalam Roma 8 ayat 26 tadi itu berbicara tentang pekerjaan dari Yesus sendiri. Ya. Di mana dia mengantarai kita melalui roh. Jadi kita diantarai oleh Yesus di dalam diri kita melalui rohnya. Rohnya itulah yang ada di hati kita, yang menyelidiki kita dan mengucapkan doa-doa yang tidak terucapkan oleh kita. Ya, bukan pribadi yang lain. Karena Yesus sendiri pernah hidup sebagai manusia ya. Iya. Dia sendiri tahu kelemahan-kelemahan kita gitu kan. Dia bisa merasakan. Setuju. Itu lagi yang perlu kita ingat bahwa yang menjadi pengantara itu perlu merasakan kelemahan kita. Nah itu ada di dalam Ibrani 4 ayat 15. Kita bisa baca coba. Tolong bisa bacakan. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya imam besar ini pernah jadi manusia. Karena merasakan kelemahan-kelemahan kita. Siapa dia? Ya. Ya kan? Sementara kalau Allah Roh Kudus belum pernah jadi manusia. Kalau dia bukan Yesus, dia belum pernah jadi manusia. Betul. Saya lanjutkan. Sebaliknya sama dengan kita, yaitu tadi ya, imam besar kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sangat jelas ya. Ya, jadi bisa kita lihat ya bagaimana pengantara itu kuncinya juga harus merasakan kelemahan kita dan itu hanya ada pada
Yesus. Kalau tidak ada manfaatnya buat kita ya. Tidak ada manfaatnya buat kita gitu kan. Oke. Buat apa? Coba kita juga baca Efesus 2 ayat 18. Efesus 2 ayat 18. Bisa baca dulu? Efesus 2 ayat 18, karena oleh Dia kita kepada Bapa. Nah, ini menguatkan lagi nih. Jalan masuk kepada Bapa siapa? Berarti roh kebenaran itu kan Yesus. Dan hanya ada satu roh tadi katakan. Satu roh, tidak ada roh yang lain gitu ya. Jadi kalau kita mau bahas ada dua roh nggak bisa juga. Karena ayat ini mengatakan kita hanya mempunyai satu jalan, satu akses kepada Bapa, satu roh, yaitu roh Yesus. Tidak ada yang lain. Amin. Dan Roma 8 ayat, sebenarnya di dalam Roma juga ada jawabannya ya. Roma 8 ayat 9 sampai 11 ya. Saya bacakan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jelas ya? Bahwa Yesus yang ada dalam kita. Bagaimana roh Allah yang membangkitkan Yesus diam dalam kita melalui Yesus. Ya. Bapa mengaruniakan kepada anak dan dari anak kepada kita. Karuniakan kepada kita. Karena di sana dikatakan roh Allah dan ada roh Kristus tadi di sana. Iya. Disebutkan. Ada roh Allah dan roh Kristus dan kita terima itu hanya melalui Yesus. Jadi jangan anti juga dengan kata-kata roh Kristus, itu bukan dibikin-bikinan orang PPAEB. Bukan. Jadi ada di Alkitab itu roh Kristus. Kitab yang katakan gitu ya. Oke. Jadi bukan karena kita tidak mau bilang Roh Kudus, kita anti Roh Kudus, maka kita nggak bilang Roh Kudus. Kita sebut Roh Kudus, tapi kita tahu bahwa itu yang dimaksud adalah Roh Kristus gitu. Karena Alkitab tertulis juga mengatakannya demikian. Amin, puji Tuhan. Gitu. Terima kasih, Bro. Thank you. Jadi sudah jelasnya untuk tentang pengantaraan ya. Kita udah ini poin keberapa ya? Keempat ya? Keempat. Udah kelima ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini cukup seru juga nih. Poin yang kelima. Udah ke-6 nih masuk. Poin ke-6, sorry. Poin ke-6 tentang salam Paulus. Salam. Nah, ini saya contoh satu ya. Biasanya salam-salam Paulus yang saya tahu menyebutkan dua pribadi. Contohnya di dalam buku Roma, di salamnya di dalam Roma 1 ayat 7. Saya langsung baca setelah titik 2-nya ya, Roma 1 ayat 7. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dua yang disebutkan, ada Bapa, ada Yesus. Gitu. Demikian juga dengan surat-surat yang lain lah. Contoh di random Galatia gitu kita buka. Dari Paulus di Galatia 1 ya ayat 1. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus. Nah, kemudian ada 3, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, memang dua oknum yang disebut, tapi untuk ayat yang satu ini sering dijadikan untuk formula doa berkat, mungkin boleh dibilang begitu ya, apabila ada doa penutup, mungkin doa berkat. Nah, formulanya terdapat di dalam surat Paulus juga, kebetulan di dalam 2 Korintus 13 ayat 14 mungkin. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia ayat 13. Oke, saya bacakan 2 Korintus 13 ayat 13 di bahasa Indonesia. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, ini Paulus juga menyetujui bahwa ada salam yang lain. Paulus menyebutkan hanya 2 nama saja. 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus. Itu 3-tiganya ada. Itu Trinitas berarti. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bacanya juga lebih hati-hati, lambat itu, boleh dibilang begini nih. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu satu. Penekanannya di situ adalah kasih. Kemudian, dan kasih Allah. Apalagi? Kasih. Yang ketiga ini, tidak ada kasih di situ disebutkan. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi harusnya kita sudah mulai, oh ya, kenapa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih
Allah itu berarti Allah Bapa. Kenapa di sini bukan kasih Roh Kudus gitu, tapi persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, kaitannya ini sebenarnya bukan menyebutkan atau membuktikan doktrin yang umum itu, Trinitas itu tidak. Ya, di sini mengenai kasihnya itu yang seperti apa sih? Kasih Allah itu. Nah, kita baca di Yohanes 3:16. Luar biasa ini kasih itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya. Ia itu Bapa ya. Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, hanya satu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi 2 Korintus 13 ayat 13 tadi itu bukan mendukung satu doktrin yang umum di luar sana, doktrin Trinitas, tidak. Itu berbicara mengenai kasih Tuhan Yesus dan kasih Allah. Mungkin mau ditambahkan lagi oleh Ben. Terima kasih Tulang. Jadi memang bisa kita kenal ya. Jadi dalam tulisan Paulus sendiri seharusnya kita bisa kenal siapa Tuhan Yesus, siapa itu Allah yang dia ajarkan, lalu Roh Kudus yang Paulus juga ajarkan. Ya, kita sudah lihat tadi yang Paulus katakan bahwa Yesus itu Adam kedua itu adalah Roh yang menghidupkan. Jadi ketika berbicara tentang Roh Kudus itu harusnya berbicara tentang Yesus lagi, bukan bicara tentang adanya Trinitas gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari Paulus sebenarnya sudah jelas close ini, kasus tidak berbicara tentang Trinitas sama sekali. Tapi kita perlu gali di Efesus 2 ayat 18, coba kita baca ya. Efesus 2 ayat 18. Nah ini kan tadi kita udah baca juga nih, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa ya. Jadi tidak berbeda ya. Roh Kudus yang dibahas di sini masih berkata tentang siapa? Dia. Siapa dia ini? Yesus ya. Dan Filipi 2 ayat 1. Ini tentang Yesus ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Jelas, ketika Paulus mengatakan persekutuan Roh Kudus, maka Paulus sedang membahas tentang Yesus Kristus. Karena Paulus sendiri bilang di dalam Kristus ada apa? Persekutuan roh. Seperti jadi itu, dikatakan kasih Bapa, kasih Yesus, dan persekutuan Roh Kudus. Padahal di Filipi dibilang di dalam Yesus ada persekutuan roh itu tadi ya. Betul. Ada persekutuan roh, dan persekutuan roh itu bagaimana? Ya, kita lihat lagi tadi yang kita bahas di Yohanes 14 ayat 23 ya. Yohanes 14 ayat 23 bilang apa? Kami akan diam di dalam kamu. Kami ini siapa yang tadi kita sudah baca bahwa itu berbicara Bapa dan Anak. Tidak ada pribadi yang lain, roh ada dalam Bapa dan Anak, yang mana itu semua ada dalam Kristus Yesus menurut Paulus di dalam Filipi 2 ayat 1 tadi. Amin. Dari Saudara Yamsan mungkin ada tambahkan? Dan sepertinya cocok juga dengan penulis yang lain, yaitu Yohanes ya, dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan apa yang telah Yohanes 1 ayat 3 ya. 1 Yohanes 1 ayat 3, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Amin. Lebih jelas lagi jadi ya. Jadi ketika Paulus membahas tentang persekutuan, roh itu bukan roh Allah roh, tapi persekutuan di antara Bapa dan anaknya yang tadi bro sudah sebutkan. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Jadi close 2 Korintus 13 ayat 13 tidak menjelaskan Trinitas. Dan kalau kita lihat perbandingan antara surat-surat Paulus yang lain, salam-salam Paulus memang semuanya kecuali ayat ini tadi yang memang menyebutkan dua hukum ilahi tadi. Iya. Salam dari Bapa dan anaknya Yesus, Bapa dan anaknya Yesus gitu. Jelas. Dan meskipun ayat ini memang menyebutkan tentang persekutuan roh gitu, Roh Kudus, namun sudah dijelaskan tadi dengan ayat yang lain bahwa persekutuan roh itu ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Masih banyak ayat-ayat yang lain, tapi di kesempatan lainnya kita akan bahas ayat-ayat berikutnya. Oke. Nah, ini yang cukup seru nih gitu. Jadi ayatnya langsung saya bacakan. Kebetulan sudah di 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 5 ayat 7. Dalam
istilah teologinya ini sering kita kenal dengan koma Yohaneum itu tadi ya. Nah, saya akan bacakan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Saya lanjutkan ayat 8 ya. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Ya, ini yang cukup, ini mungkin karena cukup sepertinya berat ayat ini, maka kita jadikan ayat penutup untuk sesi kita sore ini. Silakan. Terima kasih bro. Jadi kalau kita lihat kembali kepada ayat ini, kita kembali diingatkan untuk membacanya secara pelan-pelan. Ya, jadi sambil direnungkan ya, karena kalau kita baca baik-baik, ada beberapa fakta yang tidak disampaikan dalam ayat ini. Kalau memang ini mau mendukung Trinitas. Okay. Pertama adalah ketika disebut ketiganya satu, ya hanya satu. Tidak disebutkan satu Allah. Oh, satu apa ya? Iya, satu apa ini tidak disebutkan. Jadi ya. kita hanya sampai kepada ketiganya hanya adalah satu. Ya. Jadi tidak bisa juga ini dipakai untuk mendukung Trinitas karena satunya apanya yang satu? Iya. Gitu. Nah, apa tuh? 3. Kalau saya tangkap, ketiganya memberikan apa? Dan ada 3 ketiganya yang adalah satu. Nah, sebab di awal itu ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan koma, tanda titik itu kan. Dan ketiganya adalah satu. Satunya balik ke memberi kesaksian tadi. Nah, kesaksian siapa? Kesaksian Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah jadi satu dalam kesaksian ya. Yang satunya itu bukan satu Allah, tetapi kesaksian. Oke. Satu kesaksian. Nah, kembali ya. Jadi clue-nya tadi sudah Tulang kasih tahu bahwa satunya itu bukan satu Allah, tapi satu kesaksian. Nah, kesaksian apa yang satu dari ketiganya ini? Oke. Dan kalau memang, sebelum lanjut lagi, dan kalau memang ketiganya ini adalah membuktikan Trinitas, seharusnya ayat lanjutannya pun mendukung, tapi kan tidak. Ayat lanjutannya justru malah berbeda. Dikatakan bahwa darah, air, dan roh. Darah, air, dan roh. Ya? Siapa itu darah? Darah, air, dan roh itu siapa? Ya, oke. Ini kan mengacu kepada satu pribadi pada akhirnya, gitu ya. Yang mana kesaksian itu adalah satu. Nah, kesaksian apa? Jawabannya ada di ayat yang sama, ya. Di ayat sama lagi, pasal yang sama. Di ayat 11 dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ya. Jadi kesaksian yang 3 tadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, satu dalam kesaksiannya itu kesaksiannya itu tadi ya. Saksian satu bahwa bahwa Allah mengaruniakan apa? Hidup yang kekal. Hidup yang kekal di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ini ya kesaksian penting ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak memiliki anak, Yesus tidak hidup kita. Gitu ya. Karena hidup itu sudah dikaruniakan oleh Bapa kepada anaknya. Sama seperti Yohanes 5 ayat 26, penulis yang sama kan ini, buku Yohanes. Iya. Yohanes 5 ayat 26 dikatakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Setuju. Jadi anak memiliki hidup ilahi itu yang didapat dari Bapaknya. Yes. Itu perlu kita ingat, itu berdasarkan Alkitab. Itu Alkitab yang ajarkan. Di luar itu teori yang lain gitu, gitu ya. Di luar itu teori yang lain. Dan kalau kita mau cari tahu kapan Bapa, Anak, dan Roh itu bersaksi, mari kita lihat. Ada semua tertulis di Alkitab. Pertama kita buka Matius 3 ayat 17 dan Matius 17 ayat 5. Tulang bisa bacakan? Oke. Matius 3 ayat 17 bunyinya demikian. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Waktu peristiwa Yesus dibaptis ya? Ya, itu peristiwa Yesus dibaptis. Bapaknya yang mengatakan demikian, dari atas kan, dari surga. Kemudian Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, lagi-lagi sama, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi kita sebagai manusia berdosa membaca ayat ini, mari kita mendengarkan perkataan firman itu, perkataan Yesus. Karena dia
telah dikasih oleh Allah Bapanya. Demikian. Siap. Jadi dan 2 kali ya Allah berbicara secara langsung. Kalau kita lihat dari kesaksian yang Tuhan tadi sudah baca, itu tidak ada pengantaraan. Bapa langsung berbicara dan didengar oleh, pada saat peristiwa baptisan didengar oleh Yohanes secara jelas, dan orang-orang lain ikut dengar sebenarnya, tapi mereka tidak ngerti, tidak tahu ya, tidak. Tapi mereka dengar, dan di peristiwa di Gunung Pemulihan ini, murid-murid juga dengar perkataan itu, bahwa inilah anak yang kukasihi, padanya lah aku berkenan. Jadi perlu ingat, inilah kesaksian dari Bapa. Dari Bapak ya. Nah, lalu dari anak, apa Bersaksi kesaksiannya? bersaksi tentang dirinya Dia juga bersaksi tentang dirinya sendiri. Oh, gimana? Tentang anak. Yohanes 10 ayat 36. Di dalam Yohanes 10 ayat 36 bunyinya demikian. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia? Engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jadi Yesus sendiri menegaskan bahwa dirinya siapa? Anak Allah. Dan itu orang Yahudi nggak suka. Dan itu orang Yahudi nggak suka. Makanya tadi Yesus bilang apa? Oh, katakan saya menghujat Allah karena saya bilang saya anak Allah. Gitu ya. Jadi dalam kehidupan Yesus di dunia, ketika di dunia, dia selalu mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Bukan Allah anak ya. Bukan anak. Okay. Itu dia ya. Itu yang perlu kita ingat. Lalu bagaimana dengan roh? Roh siapa ini? Nah, ini bagaimana kesaksiannya? Oke. Bagaimana roh itu Ya. bersaksi tentang anak, tentang Yesus, tentang anak. Kita buka dalam Kisah 5 ayat 32. Kisah 5 ayat 32, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Dengan Kisah 8 ayat 37. Kemudian kita lanjut ke Kisah 8 ayat 37. Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kisah 9 ayat 20, satu lagi. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Berkali-kali dikatakan Yesus adalah, nah inilah pekerjaan roh. Roh itu bersaksi di dalam diri umat-umatnya, diri kita ya. Pertama adalah pada saat murid-murid. Yes. Mereka sendiri bilang apa? Saksi. Kami inilah saksi. Lalu apa? Orang Ethiopia, sida-sida itu ya, dia bilang aku bersaksi. Dia bilang aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Paulus yang tadinya menolak Yesus adalah anak Allah, setelah dia mendapatkan kesaksian dan menerima roh Yesus, dia bersaksi ya, dia mulai apa? Mengajar, memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi ketiganya dalam Yohanes 1 ayat 5 dan 1 Yohanes 5 ayat 7 itu memberikan satu kesaksian. Kesaksiannya apa? Tentang anak Allah, anak tunggal Allah. Yesus adalah anak Allah. Tidak menyatakan Trinitas. Coret. Jadi kalau ada yang mau mengajarkan 1 Yohanes 5 ayat 7 tentang Trinitas, oh salah. Salah banget. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan prinsip Alkitab. Dia harus selidiki Alkitab. Apa yang Alkitab ajarkan tentang Bapa, Anak, dan Roh. Dan kesaksian itu. Baik. Terima kasih, Bu. Ada lagi mungkin dari Saudara Hansen? Ya baik. Untuk pemirsa, dimanapun saja berada, mungkin itu saja yang bisa kita bahas untuk sore hari ini. Mungkin ada untuk terakhir mungkin kesimpulan dari ayat-ayat yang baru saja kita bahas. Mungkin dari Saudara Hansen dulu. Sebenarnya ini kesempatan yang baik juga bagi saya secara pribadi, khusus di 1 Yohanes 5 ayat 7. Lebih memahami sekarang, karena ketika menjelaskan sama orang juga, saya akan berasumsi, ini bukan menyebutkan mengenai Trinitas, tetapi kembali lagi, setelah diteliti, saya sekarang lebih memahami, mendalami. Saya ulangi, 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, titik 2. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, titik koma.
dan ketiganya adalah satu. Nah, kenapa dipisah dan ketiganya adalah satu? Saya semakin yakin ketiganya satu itu balik di ayat awal. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian, berarti satu kesaksian. Kemudian dibaca lagi ayatnya sampai ke ayat 11, itulah kesaksiannya. Dan inilah kesaksian itu, ya, 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah, Bapa maksudnya ya, telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu di dalam anaknya. Puji Tuhan, ini makin menguatkan bagi saya untuk mengabarkan khususnya mengenai 1 Yohanes 5 ayat 7 untuk menjelaskan bahwa mereka keliru kalau menganggap ini mendukung doktrin Trinitas. Demikian dari saya. Oke, dari Saudara Ben mungkin closing statement. Siap. Kalau masih ada kekurangan kami mohon maaf, tapi pada dasarnya dari apa yang sudah kita dengar dan kita sudah sampaikan, dari ayat-ayat Alkitab yang sudah kita lihat, ketujuh ayat yang kita bahas pada sahabat sore hari ini, tidak sedikit pun mendukung Trinitas. Pada dasarnya jelas kalau dari Alkitab ke Alkitab kita semakin mengenal siapa pribadi yang kita harus sembah, yaitu Bapa. Dan kepada siapa kita harus bagaimana kita harus datang kepada Bapa, hanya melalui satu jalan, anaknya sendiri. Kita tidak bisa lewat jalan yang lain. Dan siapa yang harus kita terima dalam hidup kita agar kita bisa mendapatkan hidup kekal? Ya, hidup Yesus. Rohnya yang kita terima. Itu saja. Amin, puji Tuhan. Baik, pemirsa, demikian akhir dari podcast kita. Mungkin sebelum kita berakhir, kita berdoa. Minta mungkin Saudara Yansen untuk pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah melalui satu jalan, anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat, Penebus, dan Pengantara kami kepada Bapa. Pada akhir program ini ya Bapa, kami bersukacita, bergembira, dan terberkati oleh pembahasan firman Tuhan yang menguak kesalahan pemahaman. Biarlah Tuhan menuntun masing-masing kami yang mendengar pada saat ini, menuntun untuk menggali firman Tuhan, ayat menjelaskan ayat, sehingga banyak orang percaya Yesus adalah anak Allah, dan bila mana memiliki Yesus di dalam hidup kami masing-masing, maka kami beroleh hidup yang kekal, karena Bapa ada di dalam Yesus, dan Bapa telah mengaruniakan hidupnya dalam anaknya Yesus Kristus. Bapa di surga, biarlah kami semakin hari semakin dikuatkan. Banyak pergumulan dan kelemahan kami memohon ampun, biarlah Engkau mengampuni kami. Dengarlah seru dan doa ini, karena kami sembahkan hanya di dalam nama Yesus yang telah menjadi Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Dengan demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini sampai di sini. Sampai jumpa pada pembahasan Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.